Yang mau kau tanyakan ini praktek korupsi, cara mencegah korupsi, atau apa? Di APMI. Di APMI nggak ada korupsi itu. Kayak cara penanganan loh, kayak pencegahannya biar supaya di sini tuh tidak terlibat sama sekali dalam tindakan korupsi gitu. Oke. Berarti ini khusus APMI ya? Iya. Ya kapan tidak ada korupsi? Jadi pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama itu tanggapan Romo yang misalnya kalau ada yang melakukan tindak korupsi di sekitar itu gimana? Ya seperti kalian tahu di pedoman akademik itu, mencuri itu sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir di lingkungan APMI. Dan korupsi itu kan mencuri, menggunakan uang atau fasilitas atau apapun yang bukan haknya gitu. Itu kan kategorinya mencuri. Dan kalau saya sendiri, tindakan mencuri itu tindakan yang paling tidak bisa ditolerir di APMI. Ya, kalian juga sudah dididik itu. Kita bisa lihat dari fenomena yang ada ya. Bahkan buah-buahan pun orang tidak boleh mengambil gitu. Jadi itu cara APMI mendidik mahasiswa, dan tentu saja itu berlaku untuk karyawan juga. Ya, dengan cara memang aturan dari awal itu sudah ditegaskan begini cara kita bertindaknya gitu. Kalau yang tidak bisa memenuhi itu ya, dan beberapa orang juga memang akhirnya di DO karena tindakan itu gitu. Jadi kalau di APMI cara mencegahnya mungkin bukan lebih mencegah ya, tapi cara mendidik mahasiswanya dengan cara memberlakukan aturan yang tegas gitu. Diharapkan tentu saja ini bukan hanya aturan selama jadi mahasiswa atau, tapi para lulusan juga akhirnya setelah 3-4 tahun ada di sini, attitude atau sikap atau keinginan mencurinya tidak ada gitu. Orang ya jujur saja terusan apa adanya gitu. Yang kedua, Romo itu selama Romo menjabat di APMI atau bekerja di sini itu, apakah pernah mendengar desas-desus atau rumor kalau misal dari divisi A itu pimpinannya itu terlibat atau praktek korupsi gitu? Pernah? Di Politeknik tidak, tapi di PT pernah saya mengeluarkan orang. Zaman dulu itu PT dan Politeknik jadi satu, tidak ada PT, tidak ada Politeknik, satu APMI gitu. Jadi waktu itu yang terjadi di bengkel BF gitu. Beberapa kali sih terjadi bahwa, dan terjadinya selalu antara hari Sabtu sampai hari Senin pagi gitu. Karena itu kan libur tuh. Jadi ya kalau ada kasus begitu ya selalu kami akan sungguh investigasi ya. Waktu itu yang saya masih ingat ada kasus barang hilang gitu, hari Senin pagi diketahui hilang. Ya terus kami selidiki. Waktu itu ada karyawan, kebetulan bukan karyawan tetap, tapi karyawan tidak tetap, outsource gitu. Bukan outsource, kita nggak ngomongin outsource. Karyawan tidak tetap, kontrak itu yang waktu itu sedang mengerjakan proyek Paragon gitu. Jadi kita dapat proyek railing, buat railing. Kami menelitinya ya dari kejadian-kejadiannya toh. Tapi waktu itu saya melibatkan polisi karena ini sudah kriminal mencuri. Jadi polisinya datang, mereka membantu menginvestigasi itu. Ya satu orang akhirnya tidak ada bukti, tidak bisa 100% mengatakan bahwa orang ini yang mencuri. Tetapi 90% mengarah ke sana. Contohnya di APMI itu kalau orang lembur itu harus ada surat izin lembur. Hari Sabtu itu nggak ada orang kerja, libur di APMI. Tapi orang itu datang ke APMI pagi-pagi dan waktu diselidiki manajernya tidak ada yang membuat surat izin lembur, tidak ada surat perintah lembur. Maka itu kan sebenarnya sudah kelihatan. Kok aneh, orang tiba-tiba datang hari Sabtu bekerja.
Lalu dia membawa mobil admi keluar, dan di situ ada CCTV kelihatan loh, bahwa memang dia yang membawa mobil itu keluar, membawa railing-railing di Paragon itu. Lalu kami, polisi bukan saya, meneliti di Paragonnya, pimpinan proyeknya tahu bahwa hari Sabtu ada kiriman barang dari admi itu loh. Dan itu kan dia sudah nggak bisa mengelak loh. Ada CCTV-nya, ada bukti absensinya, tapi dia tidak bisa menunjukkan surat perintah lemburnya, dan manajernya pun tidak membuatnya itu. Ya kami proses langsung kami hentikan. Ada satu lagi juga, itu yang paling sering dulu kejadian muncul itu di WF gitu. Tapi ini bukan korupsi ya, ini pencurian ya. Kalau korupsi saya tidak bisa mengingat sama sekali ada korupsi di sini gitu. Tapi kalau itu terjadi pasti tidak bisa ditolerir gitu. Ya. Terus kalau gini, Pak, kalau misalnya tindak lanjut dari pihak kampus terhadap, kan ada kayak UKM gini nih, nah apabila ada pihak UKM yang melakukan tindak korupsi itu gimana? Kayak UKM kegiatan mahasiswa. Ya, kayak menggelapkan uang, ya menilap uang dari kampus lah, awalnya untuk kegunaannya ini, tapi digunainnya untuk hal lain dengan cara kayak laporannya itu dipalsuin gitu. Itu gimana? Kalau itu ketahuan pasti akan diproses. Iya. Karena itu, yaitu saya melihat kasus korupsi itu sama seperti kasus pencurian ya. Iya. Itu nggak bisa ditolerir. Kalau kayak gitu berarti yang bersangkutan doang atau kayak seluruh kaminya yang di itu? Yang melakukan loh, yang melakukan. Oh, yang melakukan saja. Iya. Kalau yang tidak melakukan kenapa harus dihukum? Mungkin kayak tahu tapi tidak bicara kan bisa. Yaitu kan dia tidak melakukan ya. Yaitu tentu saja perlu diberitahu bahwa tindakanmu salah. Tapi kalau yang dia tidak melakukan hanya tahu tapi tidak melaporkan, ya barangkali tidak dikeluarkan. Cuman tentu saja sanksi disipliner begitu kan tidak langsung dibuat ya, kita harus investigasi benar toh. Karena rumor itu kan banyak. Tapi kalau memang rumor itu diselidiki dan memang benar-benar terjadi, tentu tidak bisa didiamkan saja. Apakah benar terjadi? Tahu saya sih belum. Semoga tidak. Iya. Bagaimana menciptakan negara tanpa korupsi? Itu ada contohnya soalnya ya. Artinya kamu pertama tuh, ini di video sama merokok nggak apa-apa tuh? Pertama misalkan kamu memberikan gambaran dulu toh korupsi yang terjadi di Indonesia. Ya kalau supaya lebih dekat ya Kementerian Pendidikan ya. Itu yang baru saja. Sebelumnya itu juga beberapa pejabat pernah kesangkut. Tapi udah lama itu, 20 tahun yang lalu mungkin. Itu kayak semacam apa sih namanya? Direktorat Dikmenjur. Direktorat Dikmen. Direktorat Menengah Kejuruan Dikmenjur. Jadi itu semacam untuk urusan anak-anak SMK itu di kementerian sana. Bapaknya namanya siapa? Itu orang Solo. Dekat sekali dengan kita karena sering datang ke SMA Mikael. Ya suatu ketika ketangkep di penjara karena korupsi gitu loh. Tapi itu cari di internet kan masih banyak toh. Nah misalnya pertama kamu menemukan artikelmu memberikan fakta-fakta dulu di Indonesia, di dunia pendidikan pernah atau beberapa kali terjadi kasus korupsi pertama ya. Terus yang kedua kamu menunjukkan misalkan negara yang paling bagus memberantas korupsi itu Cina. Orang korupsi ditembak mati gitu. Jadi ya selalu ada tapi ya ditembak terus. Tapi kan jadi terus berkurang sekali toh. Misalkan terus kamu berikan cerita itu kan ada contoh praktek pemberantasan korupsi di Cina misalkan. Terus kamu cari lagi di internet kasus-kasusnya itu tuh.
Nah, sekarang terus ini dua hal ini kan dikontraskan. Gimana caranya ya sekarang di Indonesia ini supaya tidak ada lagi terjadi korupsi gitu. Korupsi ini kan masalah mental ya. Bukan saya tidak percaya masalah gaji gitu. Waktu itu yang paling kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menaikkan gaji karyawan Direktorat Pajak. Pajak itu kan paling riskan karena orang pajak itu hubungannya langsung ke pengusaha-pengusaha yang membayar pajak toh. Dan disitulah terjadi selalu kong kali kong gitu. Pengusaha tidak mau bayar pajak mahal-mahal. Jadi itu dimanfaatkan oleh karyawan pajak untuk dalam tanda petik memeras ya. Caranya adalah karena pedagang-pedagang banyak yang tidak mau jujur dalam pajak, mereka menggelapkan loh. Nah, menggelapkan itu bisa ketahuan. Nah, karyawan ini sebenarnya bukannya menemukan penggelapan terus meminta tambahan, tapi justru itu digunakan untuk memeras. Tapi memang pedagangnya juga kebangetan ya, memanipulasi datanya juga banyak sekali. Jadi terus karyawan datang, Bapak mau ini saya proses, terus Bapak harus bayar sekian miliar kekurangan pajaknya, atau Bapak sekarang bayar saya sekian, mungkin 1/10-nya, 1/100-nya, tapi kasus ini berhenti gitu. Ya pedagang-pedagang yang pikirannya pendek ya sudah langsung bayar saja toh. Nah makanya selalu korupsi paling besar itu di Direktorat Pajak itu. Sri Mulyani punya teori gajinya dinaikkan luar biasa, lebih tinggi daripada pegawai negeri sipil lain. Yang tragis beberapa bulan kemudian ada satu pegawai pajak, siapa namanya itu, dulu sangat terkenal ceritanya itu, ketangkap korupsi. Jadi semua orang kan melihat tidak ada hubungannya ya kamu melakukan korupsi karena penghasilanmu kecil. Penghasilanmu besar pun ya kamu akan korupsi juga. Kamu lihat aja di berita-berita itu tuh, yang tersangkut kasus korupsi ya orang-orang kaya juga tuh. Menteri-menteri kurang kaya apa menteri itu. Jadi sebenarnya kalau mau kita melihat kenapa sih orang melakukan korupsi, ya mental. Dan mental itu juga jangan langsung dihubungkan ke agama. Agama juga tidak berlaku di sini. Orang yang mau ibadahnya rajin, orang yang tiap minggu ke gereja ngaku dosa, orang yang sholat 5 waktu, semuanya kena juga. Jadi sebenarnya bukan urusan agama gitu loh. Tapi ini urusan bahwa orang terdidik bahwa saya tidak punya keinginan untuk mengambil, memakai barang orang lain. Nah itu memang akhirnya katanya ke pendidikan. Nah kalau mau menulis tentang ini terus larinya ke situ. Jadi bagaimana caranya pendidikan di Indonesia mengajarkan supaya orang tidak mencuri gitu. Nah mencurinya itu mulai dari yang paling sederhana di kelas ya, mencontek. Mencontek itu mencuri. Saya tidak mengerti. Saya memakai pekerjaanmu, saya akukan kepada pekerjaan. Apa itu bukan mencuri? Ya sama atau mencuri. Sebenarnya nilai saya D, karena saya mencuri nilai saya jadi A. Nah, itu kan di dunia pendidikan sangat konkret gitu. Ya kalau mau mendidik orang-orang Indonesia supaya tidak lagi korupsi lagi, ya mulai dari sekolah itu. Jadi benar-benar kamu Mikael ya? Saya SMA. Mikael. Ini yang Mikael. Mikael. Di Mikael ada yang mencontek nggak? Ya banyak. Nah itu salah berarti. Di yang paling jelas itu Seminari Mertoidan. Itu kolese juga toh. Di Mertoidan itu tidak ada orang mencontek. Tapi karena itu ya nilai itu ditekankan gitu. Bukan agama sekali lagi. Tapi lebih pada pendidikan gitu. Bahwa kalau ujian begitu gurunya pergi. Tidak ada seorang pun mencontek. Itu mereka sekolahnya, kelasnya itu ya kursi-kursi, meja-meja kursi begitu. Tapi kalau sore hari karena mereka asrama, mereka belajarnya di kelas itu juga. Jadi seluruh buku-buku mereka yang ada di atas buku, di atas meja itu. Dan kalau ulangan begitu, ya bukunya di situ semua. Jadi kalau mau mencontek gampang sekali sebenarnya. Tapi tidak ada orang mencontek gitu. Nah itu contohnya ya. Pendidikan berperan penting loh. Ya kalau kamu kritis kamu tanya, Romo lulusan Mertoidan ada yang korupsi nggak ya? Ada. Jadi tidak 100% berhasil. Tapi setidaknya itu usaha toh.
usaha untuk membuat atau menanamkan semua anak-anak sekolah di Indonesia itu semacam tidak punya keinginan untuk mencuri itu. Tapi namanya lagi-lagi manusia ya. Ini kan usaha, tidak mungkin 100% berhasil. Ya pasti nanti sudah dibegituin pun ada yang korupsi juga. Tapi artinya itu akan sungguh mengurangi gitu. Ya, kalau sekarang kita melihat pas kita sekolah SD sampai SMA, ya mencontoh itu kayak sebuah hal yang sudah biasa saja, toh, umum. Tidak ada seorang pun merasa bersalah, tidak ada seorang pun memperkarakan itu gitu. Nah mungkin tulisannya mau ke sana saja. Jadi kamu menunjukkan di Indonesia korupsi masih banyak. Ada negara-negara lain yang sangat kecil. Terus kamu meneliti itu, kenapa sih? Karena peraturannya dibuat sangat ketat. Ya, efek jera ya istilahnya. Jadi hukum itu kan sebenarnya juga menimbulkan efek jera. Kalau orang melihat, kalau orang mau melakukan berpikir, saya berani melakukan ini enggak? Konsekuensinya saya mati. Nah, kebanyakan orang tidak berani itu. Ya tidak sebaik pendidikan memang, tapi setidaknya itu membuat orang tidak berani gitu. Nah, setelah kamu beri contoh begitu, kamu mulai memberi semacam pikiranmu sendiri sekarang, Bro. Sebenarnya korupsi itu apa sih? Ya, itu lebih kepada mental orang, bahasa Jawa gampang, kemaruk itu serakah. Jadi orang tidak puas dengan apa yang dia miliki gitu. Saya punya 1 juta, saya pengen 1 miliar. Saya punya 1 miliar, saya pengen 1 triliun. Jadi ini bukan masalah miskin atau kaya, tapi lebih pada orang tidak bisa menerima gitu, bahwa dirinya dianggap cukup gitu. Selalu merasa tidak cukup gitu. Jadi akhirnya karena tidak cukup, ya dia mencari cara mudah untuk mendapatkan kecukupannya itu toh. Nah, misalkan contohnya begitu. Terus setelah kamu menganalisa korupsi itu sebetulnya apa, terus kamu memberi semacam solusi, salah satu, ini cuma salah satu yang bisa dibuat adalah pendidikan Indonesia harus dibuat lebih keras dalam hal kejujuran ini. Pendidikan bisa sungguh. Hal yang pernah saya alami ya, antri di Indonesia itu orang ya sekarang lumayan lah, tetapi masih susah sekali antri. Ya kamu lihat lampu merah, begitu hijau, ya sudah orang berdesak-desakan, tidak ada yang mau mengalah. Itu juga salah satu antri kan. Sebenarnya kalau saya di belakang merah ya saya nunggu dong, depannya selesai baru saya maju. Di sini nggak ada yang mau kan, semua mau maju gitu. Kalau kamu beli tiket, beli apa, sekarang lumayan sekarang. Tetapi toh masih ada 1-2 orang yang kusrak-kusrak kepengen cepet gitu. Yeah. Nah, saya tahun 2000 itu kerja di Thailand. Zaman tahun 2000 Indonesia nggak ngerti antri maksudnya. Tidak ada orang antri itu, semua berdesak-desakan gitu. Di depan rumah Yesuit itu jalannya kecil sekali, mungkin ya sekecil inilah. Tapi kalau sore mulai jam 5 begini, 12 sisi ini semuanya dibuat warung-warung jualan makanan. Nah, di situ juga ada terminal dalam arti terminal apa sih, bukan terminal resmi ya, tapi tempat Isuzu, mobil-mobil tanggung-tanggung gitu parkir. Mereka bawa penumpang keluar kota, keluar Bangkok. Nah, kalau itu bayangkan kayak Jakarta lah ya, yang rumah Bekasi kan banyak. Jadi tidak semua orang rumahnya Jakarta. Itu kalau saya pulang kerja mau masuk ke rumah saya kaget kalau melihat fenomena orang antri itu. Yang mau naik kendaraan itu banyak, kendaraan kan nggak cukup. Yeah. Jadi masuk misalnya 16 orang berangkat, 16 berangkat. Nah, tapi betapa mereka tertibnya antri itu luar biasa. Jadi sudah malam, tapi tidak ada orang yang semacam mendesak-desak mau duluan gitu. Kalau dia terlambat ya sudah di belakang, ya antri. Dan antrinya nggak cuma 10 orang, 20 orang loh, ratusan orang loh. Tapi semua orang diem, tidak ada seorang pun yang berusaha menyalip gitu. Nah, karena itu menarik, saya tanya-tanya orang-orang Thailand. Kamu itu kok bisa baik sekali dalam antri, kenapa? Dari kecil di SD
itu sudah dilatih. Jadi bahkan anak-anak itu keluar dari kelas, dibawa kemana, terus disuruh misalnya beli apa, dan gurunya ngawasi, harus antri baik. Nah di situ yang saya mulai percaya, iya pendidikan itu memang luar biasa. Kalau kita dari SD kita sudah dilatih sesuatu ya, itu jadi sikap kita. Jadi menerabas orang antri itu malu. Ada budaya malu, ada budaya kok saya melakukan kesalahan besar begini. Nah contohnya itu, kalau antri pun bisa, kenapa korupsi tidak bisa? Cuman kamu juga harus sadar, sekarang ini Indonesia sudah sangat amat lebih baik daripada dulu. Dulu di zaman saya semuda kalian tuh korupsi itu gede, itu semua sisi korupsi. Parah lagi. Ya misalkan saya mau ngurus KTP dari Pak RT saya sudah minta duit. Padahal tidak ada aturan duit. Nah sekarang saya kagum dengan Pak Jokowi. Beliau itu sungguh memberantas korupsi. Saya pernah mengalami KTP Solo loh. Suatu ketika KTP saya KTP saya dompet saya jatuh pas saya di Jogja. Saya datang ke Solo ngurus KTP itu. Tidak ada korupsi serupiah pun. Saya RT-nya sudah diuruskan orang sini. Tapi kalau lurah saya harus ngurus sendiri. Jadi saya ke kelurahan. Pak, saya mau buat KTP, mau mengganti KTP, Pak. Kenapa? KTP-nya hilang. Surat dari polisi kehilangan. Saya tunjukkan ini. Pas foto, tapi sudah ada aturannya semua. Jadi saya sudah bawa semua. Pas foto ini. Surat pengantar dari RT ini. Silakan duduk 2 menit. Nama saya dipanggil. Ini surat pengantar ke kecamatan, ambil KTP-nya di kecamatan. Saya ke kecamatan, sampai saya bilang lagi, Pak, mau membuat KTP baru. Oh ya silakan duduk. 2 menit selesai. Tidak membayar apapun loh. Nah jadi sekarang kalau melihat begitu, sebenarnya di Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang dulu. Gitu. Jadi tidak amat-amat buruk lah. Cuma tetap aja setiap hari di media sosial ada berita orang korupsi tangkap. Iya. Walaupun enggak semuanya. Iya. Saya mau membangun waktu itu ADI bengkel. Ini tanah kita. Iya. Dan ini diaku sebagai bengkel mahasiswa. Kalau di sini industri nggak boleh. Waktu itu ada bapak-bapak sudah meninggal, seorang karyawan yang biasa mengurus surat-surat begitu. Namanya Mas Gesang. Saya bilang, Gesang, kamu ke Pak Lurah ya, minta surat pengantar mengurus IMB, izin membangun bangunan. Dia pulang, Romo, Pak Lurahnya minta uang. Berapa? Zaman itu loh, mungkin 20 tahun yang lalu, 40 juta. Mungkin sekarang kayak 200 juta gitu lah. Saya bilang 40 juta, itu uang apa? Ya uang pengantar itu. Bilang ke Pak Lurah, Direktur Yakti nggak mau ngasih. Dia pesan lagi, balik lagi. Romo, kalau nggak uang, ya sudah nggak apa-apa. Tapi memberi aspal. Karena jalan ini dulu rusak tuh. Karena Pak Lurah kepengen mengaspal jalan ini. Saya bilang, oke, kalau ini fasilitas umum, ya sudah bantu kelurahan lah. Oke, berapa? Drum gitu. Oke, kalau aspal saya mau bayar, saya mau ngasih. Tapi tidak uang. Balik lagi, Romo, tapi nggak bisa ngasih aspal, Romo. Ngasihnya tetap uang. Nanti uangnya diberikan aspal. Enggak. Dinego, tetap harus akhirnya bayar juga. Tapi nggak 40 juta, juta atau berapa lah. Suatu kali saya cerita kepada orang-orang. Dan orang bilang, ya ampun Romo sial sekali tinggal di Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo itu kabupaten paling korup, Romo. Di segala hal semuanya korupsi. Nah itu zaman sebelum Jokowi begitu dulu. Jadi kita berurusan dengan pemerintah itu ya, institusi pemerintah sudah rasanya males gitu. Yeah. Karena selalu diminta uang. Kena tilang aja mau lolos. Iya. Jadi sekarang sih sudah lumayan sekali lah. Ada 1-2 tapi saya tidak merasa terganggu gitu, dalam hidup. Ya kemarin bangun ini lantai 3, ya kita nggak bayar apa-apa buat IMB-nya itu.
Oh, berarti kalau pembangunan kayak nambah lagi lantai 3 itu harus izin lagi mau. Harus izin lagi. Dulu bahkan itu ya terus sempat ini. Saya kan latar belakangnya teknik sipil, jadi saya bisa menghitung kekuatan bangunan. Ya. Nah, salah satu syarat IMB ini sudah lewat lurah nih, sudah Ya. masuk ke kabupaten. Itu menyertakan perhitungan kekuatan. Bahwa bangunan ini kalau dibangun tidak akan runtuh. Petugasnya ke sini. Saya bilang, "Pak, saya ini orang sipil, Pak. Saya bisa membuat." "Romo, sebaiknya Romo nggak usah repot-repot. Romo membuat sebagus apapun pasti ditolak. Lebih baik Romo kasih uang, mereka yang membuat, lalu jadi Romo. Ya kalau sudah begitu mentok mau apa? Ya sudah kita bayar toh." Nah itu zaman dulu begitu tuh. Segala hal uang dulu. Kalau yang RUP kan termasuk masih baru kan. Nah itu keluar uang nggak? Pasti. RUP itu agak beda karena itu pemerintah. Itu kita beri sumbangan toh. Ya. Jadi karena itu urusan pemerintah, ya mereka nggak berani toh. Ya. Kalau RUP oke karena itu proyek pemerintah. Gimana? Ya ini kayak follow up ya. Menurut Roma itu kenapa Indonesia bisa jadi lebih tidak korup? Karena pendidikannya semakin menaik atau gimana? Karena hukumnya mulai keras. Jadi pertama yang sebenarnya kontrol sekarang melemah ya. Itu yang disebut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu dulu dibuat oleh zaman Megawati Presiden. Itu sebenarnya yang membuat Indonesia berubah. Jadi tiba-tiba pejabat-pejabat semuanya ditangkap dulu. Nah tadi yang saya katakan, hukum itu memberi efek jerah. Jadi orang mulai melihat, bahaya ya sekarang ya, bisa ditangkap di penjara 10 tahun gitu. Jadi orang mulai mikir Pak. Iya. Itu salah satu hal. Jadi penegakan hukum itu ya kayak tadi contoh di Cina ya. Iya. Karena korupsi ketangkap benar-benar korupsi tembak mati. Dan itu dilaksanakan gitu. Kalau hukumnya ada tapi tidak dilaksanakan sama saja. Iya. Jadi itu tadi pendidikan untuk membina mentalnya orang-orang, Pak. Tapi kedua, hukum harus ditegakkan. Dan tegas ya siapa saja gitu. Nggak tebang pilih. Nggak mau pejabat mau apa, korupsi ya dihukum berat gitu. Nah, DPR kita belum berani toh. Kalau mengikuti perkembangan politik 5 tahun yang lalu itu sudah didesak oleh masyarakat gitu, untuk buat undang-undang apa sih Perampasan aset. Hah? Perampasan aset atau Perampasan aset. Jadi sekarang ini kan saya korupsi 1 miliar. Ditelisik toh 1 miliar itu uang apa gitu. Dan hanya itu saja yang menjadi masalah gitu. Nah masyarakat kepenginnya kamu korupsi 1 miliar. Ya sudah ketangkap, nggak peduli kamu mengkorupsi uangnya siapa, rumahmu, tanahmu, apa, kendaraanmu semua dijual untuk menebus uang ini. Tapi tetap dihukum juga ya. Iya. Tapi uangnya dikembalikannya lewat itu. DPR belum berani membuat undang-undang itu. Karena sebagian besar orang DPR ya korupsi toh. Itu mereka langsung, waduh, nanti saya kena dong. berarti sebagai tindakan dari kampus untuk yang menangani kayak tindak korupsi itu ya dengan menegakkan peraturan-peraturan gitu ya. Ya. Tapi di kampus lain jangan kau kira seperti di ADMI ya. Iya. Di kampus lain juga tidak ada aturan orang mencuri terus dikeluarkan. Iya. Itu hanya 1-2 kampus yang memegang itu. Nah kalau mau dibuat gerakan, ya mahasiswa ADMI berapa sih? Cuma 800 orang tuh. Iya. Kita mempengaruhi Indonesia apa? Gitu. Kalau mau dibuat supaya Indonesia tidak ada korupsi ya harus semuanya. Tapi ya susahnya memang itu kompleks ya. Mungkin orang mau melakukan, tapi kasihan. Jadi misalnya kepala sekolah tertentu, gurunya korupsi,
Dia mau pecat gurunya, aduh ini gurunya punya 2 anak masih kecil-kecil, kalau saya pecat nanti dia nggak bisa jadi guru lagi dan lain sebagainya, kasihan. Jadi akhirnya nanti pembiaran gitu loh. Kompleks memang. Iya. Terlalu empatis. Kenapa? Terlalu empatis. Ya sebenarnya tetap bisa lah, pasti bisa kalau mau gitu. Cuma ya itu jangan terlalu idealis bahwa ini mudah gitu. Iya. Ini barang sulit untuk diberantas gitu. Ya misal KPK tadi yang saya katakan baik, di zaman Jokowi dilemahkan. Jadi ya kesulitan di Indonesia begitu, sudah ada yang baik tapi yang tergantung pimpinannya. Iya. Pimpinannya mengganti lagi, lemah lagi. Usaha apa sih yang bisa dibuat bangsa Indonesia untuk mengurangi korupsi? Atau kalau mau lebih spesifik lah, juga di dunia pendidikan, apa sih yang bisa dibuat untuk mendidik siswa-siswa supaya tidak tergoda untuk melakukan korupsi? Karena sebenarnya godaan itu pasti muncul terus toh, namanya manusia. Iya. Cuma ya itu, kan ada sistem yang bisa dibuat untuk mengurangi godaan. Saya pernah ditanya sama Romo lain, saya dulu saya kerja sosial. Kerja sosial itu uangnya banyak sekali, karena saya membantu orang miskin lah. Iya. Orang miskin lapar harus dikasih berasnya berapa sudah. Nah banyak LSM itu yang terkena kasus korupsi. Terus satu Romo tanya saya, Dre, kamu kok nggak korupsi, kenapa Dre? Saya bilang bukannya saya orang baik, tapi saya membuat, bukan saya yang membuat, tapi LSM saya, NGO saya kan NGO SY, NGO-nya sistemnya baik. Saya direktur, saya tidak pernah melihat uang. Uang semuanya bendahara yang megang. Tetapi bendahara ini tidak bisa mengeluarkan uang tanpa tanda tangan saya. Nah, kalau orang setiap hari lihat uang, itu kayak godaan loh. Iya. Wah, saya mau beli handphone nih, pakai uang ini dulu misalkan contohnya. Tetapi kalau saya tidak pernah melihat uang, kan godaan itu tidak ada. Saya tahu uang saya banyak, karena yang berhak mengeluarkan uang itu tanda tangan saya. Tetapi saya tidak pernah melihat wujudnya, kan? Iya. Nah, refleksi saya di situ. Kenapa saya tidak pernah tergoda? Ya karena saya tidak pernah melihat. Bagaimana saya mau tergoda kalau saya tidak pernah melihat barangnya? Godaan kan muncul kalau setiap hari saya melihat terus ingin. Gitu. Tapi kalau saya tidak pernah melihat, ya saya tidak pernah pengen. Kan? Nah contohnya begitu. Harus ada sistem ya yang membuat. Nah ini yang saya kadang juga ini saya ngomong sendiri, saya membantah sendiri. Kalau dapat dana dari pemerintah, kita semua pusing. Laporannya luar biasa ketatnya. Jadi setiap kali ya, itu kalau ada proyek pemerintah lah, ya tadi kamu tanya gedung Arupe gitu ya, misalnya contohnya itu nanti kalau buat laporan saya tanda tangan sampai capek, ratusan tanda tangan. Kecil-kecil semuanya harus diperhatikan. Dan kalau nggak benar kembali, laporan nggak diterima. Jadi saya selalu berpikir, ya ampun, sudah seketat ini ya, kenapa korupsi masih terjadi? Gitu. Berarti pintar sekali toh. Iya. Itu negara sebenarnya sudah punya sistem gimana caranya supaya tidak dikorupsi gitu. Tapi nggak tahu orang bisa pintar sekali apa bahasa Jawa itu ngakali itu apa? Bermain. Jadi itu repotnya di situ. Jadi kamu punya usul apa? Sebenarnya ada. Undang-undangnya ada. Itu kalau mau dapat hibah dari pemerintah itu ya awalnya saja sudah nanti ada lagi fakta integritas. Namanya saya hebat sekali tuh, fakta integritas. Pimpinan harus tanda tangan. Saya bertanggung jawab tidak akan menyalahgunakan dana ini. Dana ini akan dipergunakan seperti yang tercantum dan keperuntukannya untuk ini. Tidak boleh digunakan lain. Tanda tangan sudah. Semua pimpinan institusi pasti tanda tangan itu. Tapi ternyata ya tetap sudah terjadi. Nah jadi hati-hati nanti pas memberi saran harus dicek lagi ya.
Jangan saranmu sebenarnya undang-undangnya udah ada. Berarti nggak bisa tuh saran lagi. Yang sudah ada kok kenapa harus saran lagi? Tapi implementasinya, pelaksanaannya itu yang mungkin harus diawasi, harus diapakan. Tapi tadi contoh-contoh saya supaya kamu lebih terbuka tuh. Aturannya ada, sistemnya ada, tapi nggak tahu bagaimana orang tetap bisa bermain. Di biara ada korupsi nggak? Kurang tahu. Ada juga. Jadi sekali lagi jangan melihat ini agama faktornya atau apa gitu. Semua orang bisa tergoda korupsi gitu. Vatikan itu zaman Fransiskus awal, Paus Fransiskus Ya. itu pimpinan keuangannya Vatikan seorang kardinal korupsi. Dia ketangkep basah akhirnya suatu ketika dia naik pesawat. Dia bawa 2 koper. Kopernya uang semua. Ketangkep di bandara. Jadi korupsi terjadi di mana-mana gitu. Ya. Ini bukan hanya orang jahat gitu, orang baik pun melakukan korupsi gitu. Nanti juga kalau masuk korupsi ada istilah cuci uang. Cuci uang itu cuma korupsi, tapi itu sangat halus gitu. Saya punya uang 1 miliar hasil korupsi. Kalau uang itu ada di saya, kan bahaya. Ya. Sekarang bank bisa diselidiki pemerintah. Saya membeli emas juga ketahuan, karena tokonya akan lapor siapa beli emasnya. Jadi kesulitan saya sudah dapat uang nih 1 miliar gitu kan. Tetapi kalau saya koruptor, saya harus memutar uang ini supaya tidak ketahuan bahwa saya punya uang 1 miliar gitu. Nah itu dimulailah yang namanya cuci uang itu. Ada saham di luar negeri yang sungguh siapapun bisa beli tanpa nama, anonim. Nah uang itu dibelikan saham itu. Jadi uangnya nggak ada, tapi hartanya masih ada tapi tidak tercatat. Dan itu pencucian uang itu begitu. Atau saya mendirikan perusahaan. Perusahaannya saya nggak peduli untung atau rugi, tapi cuma sekedar uang saya ini saya pakai untuk apa gitu. Jadi itu nanti korupsi itu adalah kembali masuk lagi ke hal namanya pencucian uang itu. Bagaimana?